Cerita ini dimulai dari sebuah kota megah di Persia bernama Isfahan. Di sanalah lahir seorang lelaki yang kelak akan menjadi salah satu sahabat besar Rasulullah SAW, namanya Salman Al-Farisi. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga Majusi yang sangat taat menyembah api. Ayahnya adalah seorang penjaga kuil yang sangat berpengaruh, hingga Salman pun disiapkan menjadi penerusnya dalam agama Zoroaster. Namun, benih keraguan mulai tumbuh dalam hatinya saat ia menyadari bahwa api yang disembahnya itu padam jika tidak dijaga manusia. Suatu hari saat dalam perjalanan, Salman melihat sekelompok penganut Nasrani yang sedang beribadah. Ia tersentuh oleh kedalaman spiritualitas mereka. Diam-diam, ia berpindah keyakinan dan meninggalkan rumahnya, bahkan rela dijual sebagai budak demi mengikuti seorang pendeta yang ia anggap sebagai pewaris ajaran kebenaran. Dari satu pendeta ke pendeta lain, Salman berpindah-pindah tempat dan negeri, dari Syam ke Mosul, dari Nusaybin hingga Amuria, mencari jejak kebenaran terakhir. Sebelum meninggal, pendeta terakhir yang ia ikuti berkata bahwa zaman kenabian akan segera datang, dan nabi itu akan muncul di tanah Arab, di antara dua bukit berbatu hitam. Nabi itu tidak akan makan dari sedekah, tapi menerima hadiah, dan di pundaknya ada tanda kenabian. Dengan semangat menggelora, Salman pun pergi ke Hijaz. Namun nasib buruk menimpanya, ia tertipu dan dijual sebagai budak kepada seorang Yahudi di Madinah. Disitulah ia bekerja keras menanti datangnya sosok agung yang diramalkan. Ketika mendengar kabar bahwa ada seorang pria dari Mekah bernama Muhammad yang mengaku sebagai nabi, Salman mulai mencocokkan tanda-tandanya. Ia membawa makanan sebagai sedekah, Nabi tidak memakannya. Kali berikutnya ia membawa hadiah, Nabi menerimanya. Dan akhirnya, saat ia mengintip punggung Nabi Muhammad SAW dan melihat tanda kenabian, air matanya jatuh. Ia langsung bersyahadat dan masuk Islam. Rasulullah memeluknya hangat dan menyebutnya sebagai Ahlul Bait, keluarga sendiri. Setelah menjadi Muslim, Salman bukan hanya seorang sahabat biasa. Dialah yang mengusulkan strategi menggali parit dalam Perang Khandak, strategi yang belum dikenal oleh bangsa Arab, dan terbukti sangat efektif. Salman juga menjadi simbol persatuan, karena Rasulullah bersabda bahwa, Salman adalah bagian dari keluargaku. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak dibatasi oleh bangsa, ras, atau status sosial, tapi oleh ketulusan hati dalam mencari dan mengamalkannya. Salman Al-Farisi wafat di usia yang sangat tua di Madain, Irak. Ia dikenal karena kesederhanaannya sebagai gubernur, hidup dengan hanya satu selimut dan sebuah mangkuk dari tanah liat. Jejak perjalanannya dari Persia ke pelukan Rasulullah SAW adalah kisah nyata tentang pencarian kebenaran yang tanpa lelah. Wajahnya yang teduh, pakaiannya yang sederhana, dan ilmunya yang mendalam menjadi warisan abadi.